Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Muna Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Zainal SPD SMA Negeri 1 Wadaga. Saya Abdul Munir SPDI dari SMA Negeri 1 Tikep. Saya Marliati dari SMA Negeri 1 Kesambi. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari observer, saya sendiri Pak Zainal, kemudian coach adalah Pak Munir, dan coachnya adalah Ibu Marliati. Adapun tujuan melaksanakan coaching hari ini adalah di mana CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan potensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baik Pak, kita melaksanakan praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Dalam hal ini Bapak sebagai coach. Tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita terkait dengan coaching hari ini. Pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coaching ini saya akan amati dan saya akan nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana kemudian coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian dalam proses coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah di dalamnya ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik. Kemudian yang terakhir adalah indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini. Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah harapan saya itu coaching dapat menemukan sendiri atau menemukan solusi sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya baik Pak, demikian dulu kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching terhadap coaching Ibu Marliati. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kalau tidak salah kemarin Ibu japri saya Bu ya. Iya Pak. Saya lihat di WA itu katanya Ibu mau ada yang dibicarakan atau didiskusikan. Kira-kira apa betul yang mau didiskusikan? Sebelumnya ini Pak, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sekedar bincang-bincang sebentar. Saya mau membicarakan permasalahan saya. Masalahnya begini Pak, beberapa bulan terakhir ini kayaknya saya susah untuk memanage waktu saya yang begitu padat, karena selain saya mengajar, ada tugas mengajar sekolah sebagai guru, saya juga punya beberapa tugas-tugas tambahan yang lainnya yang sama-sama
tugas dan semuanya penting dan sama-sama harus diprioritaskan ya Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira apa saja kegiatannya? Oke, di samping saya itu seorang guru yang punya kewajiban utama yaitu mengajar di sekolah, saya juga sebagai ibu rumah tangga dan saat ini yang tidak kalah pentingnya juga saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya di pendidikan guru penggerak. Kemudian di masyarakat juga saya ada tugas-tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh masyarakat di lingkungan saya. Berarti banyak cabangnya, banyak kegiatannya, banyak yang harus diselesaikan dari tugas seorang guru yang memang jadi tugas pokok, guru penggerak tadi ya Bu ya. Iya Pak. Dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, makanya pantas kalau Ibu ingin berdiskusi untuk mencari solusi ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira tujuan dan harapan Ibu dalam diskusi ini kira-kira apa? Tujuan saya itu untuk berdiskusi dengan Bapak, saya ingin mendapatkan solusi atau mungkin semacam masukan, semacam pencerahan begitu Pak dengan permasalahan saya yang akhir-akhir ini yang susahnya saya untuk memanage waktu saya. Berarti ingin mendapatkan solusi dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan ya, dari banyaknya kegiatan itu. Kalau boleh tahu Bu, dari kegiatan yang Ibu yang sudah sebutkan tadi, mana yang menjadi prioritas Ibu dalam keseharian? Yang menjadi prioritas saya itu sudah tentu yang pertama yang paling prioritas yaitu tugas mengajar Pak. Tapi saya juga tidak bisa pungkiri bahwa tugas di CGP itu Pak juga saya harus prioritaskan. Ya seperti itu Pak. Kalau boleh tahu detailnya seperti apa sih kegiatannya? Kegiatan keseharian saya itu Pak, setiap hari saya harus berangkat ke sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian siang setelah tiba di rumah saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya di CGP. Kemudian lagi tugas-tugas rumah tangga yang saya harus lakukan. Dan yang itu tadi tambahannya tugas saya di sosial kemasyarakatan di lingkungan saya Pak. Begitu luar biasa ini seorang ibu, tapi kegiatannya begitu banyak ini. Kalau begitu, kira-kira dengan kegiatan yang begitu banyak itu, apa yang akan Ibu lakukan atau apa yang Ibu rencanakan untuk mencapai, kan ada tujuan tadi ya, Iya. untuk mencapai tujuan atau target tersebut? Kayaknya untuk mencapai tujuan saya tersebut, yakni saya bisa memanage waktu saya, mungkin hal yang saya akan lakukan, saya akan buat jadwal mungkin atau catatan-catatan kecil yang bisa jadi dari di jadwal itu mungkin saya bisa menuliskan prioritas utama dulu apa yang saya harus lakukan, kemudian selanjutnya apa dan selanjutnya apa. Berarti membuat jadwal kegiatan itu ya Bu ya. Saya akan buat jadwal Kalau kegiatan. itu ide yang sangat bagus Bu ya, membuat Iya, Pak. jadwal sehingga kegiatannya itu bisa terarah ya. Iya, Jadi Pak. kalau begitu Bu, untuk menjaga komitmen tadi yang disebutkan tadi, kira-kira apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tadi, rencana tersebut setelah membuat jadwal itu? Komitmen saya itu mungkin jadwal yang saya akan buat tadi itu saya akan catat mungkin di lembaran kertas atau kemudian saya akan tempel di ruang kerja saya atau di kamar pribadi saya, di mana pada setiap waktu saya bisa melihat oh ternyata tugas ini yang saya akan lakukan pada hari ini, kemudian besoknya tugas apa lagi dan besoknya apa lagi yang saya harus lakukan. Masya Allah, ini luar biasa untuk menjaga komitmen ya. Iya, Pak. Jadi bisa ditempel di ruang kerja atau di kamar pribadi sendiri ya. Iya Pak. Jadi kalau begitu kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Kayaknya saya akan meminta bantu sama
Kami Iya, dimanfaatkan Pak. selalu. Luar biasa ini. Berarti kalau sudah jelas begitu Bu, kira-kira kapan akan dilakukan ini? Insya Allah Pak, mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin setelah bincang-bincang sore ini, setelah pulang ke rumah, mungkin saya bisa langsung membuat catatan prioritas tersebut. Iya, Mas. Jadi langsung gerak cepat nih. Insya Allah Pak. Baik, sebelum saya akhiri, Bu Guru, setelah kita berbincang-bincang, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari diskusi kali ini dan bagaimana perasaan Ibu setelah diskusi kita kali ini? Oh, yang saya dapatkan pada diskusi kali ini, saya kayaknya merasa lega, kemudian mendapat pencerahan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini saya rasakan, Pak. Dan intinya saya merasa senang dengan hasil diskusi pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kalau begitu sudah ada solusi, hati juga senang dan lega ya. Iya, Pak. Kalau begitu saya kira cukup sampai di sini Bu ya pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching. Iya. Tapi sebelum kita tutup kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan atau saya akan ulang kembali terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan pada saat proses coaching tadi. Ya. Jadi indikator yang saya ingin sampai pada proses coaching tadi adalah mendengarkan penuh ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sehingga apa? Sehingga coach tadi dia bisa menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, baik. Jadi setelah saya mengamati proses coaching tadi, saya kira ini sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan kemudian coach berusaha menggali potensi yang ada pada coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dengan prinsip juga coaching sendiri yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir yang saya saksikan tadi adalah kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi. Apa yang Bapak lakukan ke depan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, untuk kedepannya ini saya akan lebih mendalami ya, proses coaching dengan alur kita, sehingga kemampuan coaching saya itu akan lebih terasah lagi ke depannya. Ya baik Pak. Semoga kedepannya Bapak dalam melakukan coaching akan lebih baik lagi daripada coaching kali ini. Harapan saya untuk begitu Pak. Ya, terima kasih. Saya kira mungkin itu yang mungkin coaching kali ini semoga bermanfaat bagi kita dan saya akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.